Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Selamat siang, selamat sore, selamat malam, teman-teman bintang semua. salam kenal. Aku Syefa Aulia, biasa dipanggil Syefa. Dan kenalin nama aku Alivia Medina, biasa dipanggil Medina. Selamat datang di episode podcast pertama pakai banget. Tapi aku lupa nih nama podcastnya apa. Loh, kok bisa lupa sih? Sama podcast kita itu Bincang Bintang, Chef. Oh iya, Bincang Bintang. Jadi, selamat datang di episode pertama Bincang Bintang. Teman-teman bintang, gimana kabarnya nih? Kami doakan teman-teman bintang sehat selalu ya. Iya, soalnya akhir-akhir ini tuh ya, cuacanya tuh sering nggak menentu gitu loh. Kadang hujan, kadang panas. Jadi aku juga khawatir sama kondisi teman-teman bintang semua. Kamu sendiri gimana, Met? Alhamdulillah kabar aku baik-baik aja nih. Kalau kabarmu gimana, Syefa? Aku alhamdulillah baik-baik aja kok. Alhamdulillah. Nah, Met, aku tuh penasaran. Di podcast ini tuh kita biasanya ngapain sih? Biasanya di Bincang Bintang itu kita ngobrol-ngobrol santai aja. Buat nemenin teman-teman bintang yang kalau makan itu perlu tontonan. Jadi, mereka bisa langsung lihat podcast kita aja. Ah ya, bener banget ya. Aku cukup relate ya. Karena biasanya kalau aku udah ada makanan nih, makannya masih anget. Terus aku coba cari gitu kan, mau nonton apa. Pas kayak baru ketemu, makanannya udah dingin. Aku langsung jadi gak makan wes aku. Sama, aku juga sering banget kayak gitu sih. Ya, emang jadinya nggak mood ya. Tapi kan mau gimana pun, walaupun nggak mood atau nggak nemu tontonan, makanannya tetap harus dihabisin ya, teman-teman. Bener, bener. Soalnya kita nggak boleh mubazir kalau soal makanan. Tapi podcast kita itu nggak cuma buat teman-teman bintang yang perlu tontonan waktu makan kok. Iya, misalnya nih, teman-teman capek pengen istirahat dari kerjaan, bisa banget langsung nonton podcast kita. Betul banget. Dan buat teman-teman yang mau kirim cerita secara anonim atau mau request topik apa nih yang harus kita bahas, bisa banget langsung DM kita aja ya. Nanti kita akan bacain cerita-cerita dan request kalian. Dan tenang aja, semuanya udah terjamin aman. Hmm, mulai sekarang itu sekolah kita udah mulai masuk sekolah kan ya? Iya, bener banget. Kamu gimana sekolahnya sejauh ini? Aku jujur ya, aku akhirnya tuh seneng. Cuman ketika aku langsung bisa bertugas, aku udah hilang semangatnya. Sama banget, aku baru awal masuk tuh aku semangat ya, aku seneng soalnya ketemu teman-teman kan, karena Iya, udah beberapa minggu gak ketemu. iya benar-benar. Tapi jadi agak loyo dikit nih, soalnya Diserbu iya tugas. diserbu tugas. Nah, tapi kita itu diserbu tugas itu karena 1 bulan lagi nih teman-teman. Kita udah mau ujian akhir. Bener banget, jadi kita tuh harus kejar materi dan harus semangat terus kan. Iya, jadi buat teman-teman semua, jaga kesehatan dan juga tetap semangat ya. Iya, dan jangan lupa minum vitamin, biar imunnya tambah kuat dan gak gampang sakit. Oh iya, kamu selama liburan kemarin tuh ngapain aja sih? Wah, kalau aku tuh biasanya ngabisin waktu liburan itu nonton anime sama baca komik, baca manga Jepang. Wih, apa tuh judulnya? Ini nih manganya. Ini Oh, itu aku jangan singkat-singkat aja ya. Aku nggak mau spoiler sama teman-teman. Mending nonton kita langsung aja. Ini itu tentang anak 17 tahun, anak SMA nih, seumuran kita nih ya. ya. Dia itu menyelamatkan ibunya karena musuh bebuyutan keluarganya nih itu menyerang mereka lagi gitu. Menarik banget tuh kayaknya ya. Nah, kalau kamu biasanya liburan tuh ngapain aja sih? Aku sama liburan kemarin tuh mudik dan aku menghabiskan waktu buat nonton sama baca buku juga nih. Kamu baca buku apa tuh? Aku baca buku novel, judulnya itu The Poppy War, tapi aku bacanya tuh lewat e-book nih. Jadi aku nggak bawa bukunya sekarang. Jadi itu buku fantasi. Kalau misalnya kalian tuh suka fantasi, aku benar-benar rekomendasikan buku ini banget sih. Dan ini juga cocok buat kalian yang mau coba-coba baca buku fantasi, karena aku sendiri awalnya juga nggak terlalu suka fantasi. Aku juga ini, aku sebenarnya juga penasaran pengen baca buku fantasi. Tapi aku setelah dengar rekomendasi kamu, aku kayaknya pengen deh baca bukunya. Iya, kalian harus baca sih, setidaknya sekali seumur hidup. Ngomong-ngomong ya, kita di episode pertama Bincang Bintang ini mau ngapain sih? Baca buku? Enggak lah,
kita itu mau ngebahas sesuatu yang berhubungan dekat dengan membaca buku dan biasa dibahas sama banyak orang. Kamu tahu nggak? Hmm, apa ya? Nggak tahu deh, nyerah. Emang apaan? Ini nih, e-book versus buku cetak. Wih, bukannya itu udah jadi perdebatan ya? Iya, soalnya perdebatan kayak gitu tuh sama aja gitu loh. Kita nanya ke orang, kamu suka anime atau K-pop? Karena kan itu semua kembali ya teman-teman ya, sama preferensi masing-masing gitu loh. Berarti kayak timbul berdialog sama enggak. Itu kan Iya, sebenarnya nggak perlu didebatkan ya, iya karena benar-benar. balik lagi ke preferensi Iya, masing-masing. iya, Ngomong-ngomong tentang preferensi pribadi nih, iya. apalagi soal membaca. Hmm, Kamu tuh lebih suka baca buku lewat e-book atau buku fisik sih? buku fisik. Wah, kenapa tuh? Karena kalau misalnya kita ini ya baca buku fisik ya, aku Hmm? akan baca ini. Itu kan kita kan buka buku. Ya, itu feeling kayak gini dan juga kayak bolak-balik bukunya. Ah. Itu aku suka banget dan itu adalah salah satu poin yang aku suka ketika membaca buku fisik. Karena ada kayak feeling nostalgia, feeling klasik kayak gitu. Jadi ada feelsnya tersendiri ya. Iya, dan juga biasanya di gambar-gambarnya itu kan kayak lebih menarik gitu loh. Kayak ini Iya, menarik lebih banget. menarik dan Iya. tulisannya tuh kayak lebih mencolok gitu loh di mata kita. Dan karena buku fisik itu buku kertas ya teman-teman ya, jadi kita tuh nggak perlu tuh mikirin masalah teknis itu kayak misalnya, waduh gimana nih kalau misalnya baterai habis, kalau misalnya koneksi internetnya bermasalah, itu kita nggak perlu mikirin semua itu, karena buku fisik itu buku kertas. Iya. Nah, karena buku fisik ini ada rupanya gitu ya, jadi kalau aku misalnya udah baca ini nih, aku pengen minjem ini gitu, bisa gitu, karena kan udah ada rupanya, jadi kayak, Iya. Net, aku udah baca ini bagus gitu, jadi kayak aku pengen berbagi pengalaman membacaku ke aku tuh bisa kayak langsung ini Bisa jadi pahala juga ya teman-teman. iya bener banget. Nah, ngomongin tentang ini ya pengalaman membaca ya, aku sebenarnya punya cerita. Aku itu tumbuh ya di keluarga yang dari kecil tuh membaca buku fisik. Jadi aku juga ayah aku tuh punya toko buku fisik ya. Jadi aku emang dari kecil tuh biasanya tahu nggak sih buku cerita fabel anak-anak itu, buku cerita anak-anak itu kan aku tuh dulu suka banget minta minta beliin ayahku buku fabel bercerita kayak ya pokoknya yang mencolok gitu loh. Karena emang kayak apa ya, aku merasa senang dan juga sekaligus meningkatkan minat baca juga sebenarnya. Karena aku emang kayak sering dengar-dengar gitu ya dari orang-orang kalau misalnya anak-anak itu lebih baik ya dikasihnya buku cetak daripada e-book. Karena kasihan gitu loh teman-teman. Pernah nggak sih mikir kayak anak sekecil itu berkelahi dengan gawai hanya untuk baca e-book. Nah, aku tuh pernah ya denger jurnal penelitian gitu kan dari mahasiswa Harvard gitu ya. Mereka kayak meneliti gitu loh tentang e-book dan buku cetak ini. Mereka tuh menelitinya kayak gini, Net. Jadi ada dua kelompok partisipan. Ya. Yang satu itu baca e-book, yang satu itu baca buku fisik. Nah, nah mereka berdua ini bacanya itu ketika konteksnya tuh mereka tuh udah selesai kerja dan mereka tuh istirahat, cara untuk istirahatnya itu dengan membaca buku tapi platformnya kan beda. Nah itu yang diteliti sama peneliti Harvard ini dan aku mau menonjolkan bagian bagian e-booknya. Kenapa? Karena kayak ada hal yang lumayan ini nih menarik nih. Jadi karena apa ya, kita itu membacanya dari layar, jadi membuat mata itu meregang, terus dan itu kayak mengirim sinyal ke otak untuk melatonin alias zat yang mengatur siklus tidur kita di dalam tubuh itu ditekan. Makanya itu kenapa mereka tuh nggak cepet capek dan nggak apa dan membutuhkan waktu yang lumayan lama gitu loh kalau buat tidur. Makanya itu kan biasanya ada istilah begadang gitu. Nah, dan ketika tidur pun siklus tidurnya atau siklus REM tidurnya itu kayak nggak teratur Nat. Dan soalnya nggak rileks. Iya nggak rileks kan nggak capek, nggak penat dan nggak ngantuk juga dulu kan. Jadi ketika tidur itu nggak teratur siklus REM-nya gitu. Nah dan juga ketika bangun ya bangun tidur mereka tuh kesusahan bangun pagi. Karena emang membutuhkan waktu lama gitu loh untuk rileks. Jadi mereka perlu makan banyak waktu lama untuk mengistirahatkan diri gitu, man. Wah,
aku setuju nih sama kamu. Tapi kayaknya aku tuh tetap lebih prefer baca lewat ebook deh daripada buku fisik. Gitu. Kenapa? Jadi alasan pertamanya pastinya tuh karena harganya lebih murah. Harganya itu kalau kalian beli di aplikasinya itu tuh bisa 2 kali lebih murah dari buku fisiknya. Tapi itu kadang juga ada diskon dan kalau diskon tuh gede banget loh teman-teman, bisa sampai 10 kali lipat lebih murah. Dari yang harganya 200 ribuan bisa banget dibeli dengan harga 20 ribuan aja. Dan kalau kalian lagi beruntung nih pas kalian scroll-scroll nemu buku gratis. Ya lumayan, literasi gratis. Iya. Jadi buat kalian yang suka baca dan masih pelajar, bisa banget cobain baca lewat ebook karena sangat ramah di kantong pelajar. Dan alasan kedua, karena kan ebook ya, itu dapat diakses secara instan dan gampang dengan pakai perangkat elektronik. Bisa kayak HP, laptop, tablet, dan lain-lain. Kalau aku pribadi, biasanya bacanya lewat HP aja. Jadi kalau mau baca di luar rumah nih, kalian itu nggak usah bawa buku banyak-banyak, jadi nggak berat dan nggak makan tempat juga. Iya, aku baru keinget satu cerita, Mbak. Wah, apa tuh? Aku tuh pernah kan punya temen, dia itu bener-bener kutu buku banget gitu loh teman-teman. Nah, dia itu pernah cerita ke aku tuh ngerasa malu banget, aku bawa buku banyak ke kafe, dan aku tuh kayak dianggap kayak aneh gitu loh teman-teman dianya. Dan dia tuh kan kayak mulai coba-coba baca itu. Dan akhirnya ketika dia kayak ke kafe, baca apa, dan ketika baca buku, dia tuh ngerasa nyaman gitu loh. Karena emang dia tuh kan kalau sekali duduk, baca bukunya tuh kayak bisa bertumpuk-tumpuk gitu ya. Jadi dia tuh ketika baca di ebook, dia tuh ngerasa kayak, oh kayak dikira main HP aja gitu. Padahal lagi baca buku, udah gak tahu tuh berapa buku yang udah dia baca tuh kita nggak tahu gitu kan ya. Iya, jadi kalau misalnya kalian ada yang sama kayak temennya Sheva, bisa banget cobain baca ebook ya. Karena istilahnya, ebook itu kan hanya ada dalam HP dan kalau kalian bukunya banyak nih ya, kalian tuh istilahnya kayak bisa bawa banyak buku hanya dengan satu device aja. Jadi nggak usah dibawa-bawa dan HP kan masuk kantong bisa. Dan ini salah satu yang aku apa ya, salah satu fitur yang aku paling suka di ebook itu adalah sebelum kalian beli, kalian itu bisa baca sampel 10% halaman pertamanya tuh. Jadi misal kalian mau beli buku nih, halamannya itu ada 800, kalian tuh bisa baca 80 halaman pertamanya. Dan dari situ kalian bisa menentukan nih, kalian mau beli bukunya atau enggak. Jadi kalian kalau misalnya menyesal ya beli buku tuh kayak nggak boncos gitu iya nggak boncos. Beda kan sama buku fisik. Kalau buku fisik kan kalian beli di toko buku udah itu kebungkus. Iya. Dan biasanya kadang sinopsisnya itu kadang nggak nyambung juga Iya, iya kan. Jadi kayak ya mending beli di ebook aja. Dan aku ada juga satu tips yang menggabungkan antara keduanya nih. Apa Misal kalian mau beli buku fisik nih ya. Tapi ya itu kalau mau beli buku fisik kan dibungkus ya. Dan Jadi kita belum tahu isinya. iya, betul banget. Jadi kalian bisa baca dulu sampelnya lewat ebook. Nanti kalau kalian suka baru kalian bisa beli. Jadinya money-nya worth it gitu loh. Iya. Dan aku pernah baca nih eh, salah satu survei dari Rakuten Insight, katanya sebanyak 83% atau mayoritas responden Indonesia itu tuh lebih memilih baca buku lewat smartphone dan 12% itu lebih memilih baca buku fisik dan ada juga 1% itu baca lewat tablet. Tapi ya kak ya, kalau misalnya dipikir-pikir gitu ya, memang ebook itu lebih praktis, apalagi kalau setelah mendengar cerita temanku yang itu. Iya, sangat praktis dan bisa mengurangi asumsi orang-orang kan. Tapi meskipun aku tuh suka baca ebook ya, aku tuh juga suka baca buku fisik kok. Jadi kayak 50-50, tapi aku lebih condong ke ebook. Tapi kalau misalnya ya, karena teman-teman tadi udah dengar pendapat kita berdua soal milih lebih mana yang bagus ya, aku pikir teman-teman harus mempertimbangkan karena ada banyak faktor yang bisa dipertimbangkan kalau misalnya bingung nih teman-teman mau beli ebook atau buku fisik ya. Karena kalau misalnya nih teman-teman maunya kayak karena aku suka baca buku dan aku pengen baca buku di mana aja gitu ya kak ya. Jadi bisa pilih ebook. Tapi kalau misalnya aku pengen nih nanti kalau misalnya aku butuh uang bisa aku jual.
bisa pilih buku fisik gitu Iya, kan. jadi aku juga merekomendasikan e-book itu buat orang-orang yang emang suka banget baca ya. Kalau misalnya kalian mau coba baca buku nih, aku lebih rekomen buku fisik aja. Hmm. Ngomongin tentang buku nih ya, kamu tuh suka genre buku apa sih? Kalau aku pribadi ya, aku lebih suka genre buku self improvement. Kenapa tuh? Karena gini, aku masih muda dan orang-orang tuh banyak yang bilang kamu masih muda itu kamu harusnya invest ke dalam uang gitu. Tapi aku merasa di sisi lain, aku juga harus invest ke dalam diriku sendiri, yaitu dengan membaca buku. Ini ya kayak pengembangan diri. Itu kita bisa dapat caranya untuk mengembangkan soft skill gitu loh. Karena aku menyadari soft skill itu sangat amat berguna ke depan. Kayak ketika kita nanti kuliah, kerja, bersosialisasi sama orang baru, itu akan penting banget digunakan soft skillnya. Gitu. Oh, setuju sih. Kalau kamu Mit, suka genre buku apa? Kalau aku sih mainstream aja ya. Aku tuh sukanya buku genre fiksi. Ya, Karena sama. aku tuh baca buku buat hiburan kan. Jadi Iya. kayak buat refreshing otak kalau Iya. aku udah jenuh sama dunia nyata. Jadi kayak istilahnya aku Kabur kabur dari dulu. iya. Ya aku juga suka buku fiksi ya, karena emang kalau misalnya kita jenuh nih sama pikiran kita, mungkin karena pekerjaan juga tadi ya teman-teman ya, bisa coba baca buku fiksi. Kalau misalnya nggak ada uang, bisa coba e-book gitu. Betul. Ngomongin masalah buku lagi nih ya. Ini juga ada satu topik yang jadi perdebatan nih. Kamu biasanya kalau baca buku itu sambil dengerin sesuatu nggak sih? Aku mau on aja ya. Aku sebenarnya nggak dengerin lagu, Terus ngapain? tapi sambil makan. Aku juga sih. Aku juga bukan tipe orang yang kalau baca buku tuh harus dengerin sesuatu. Tapi aku harus ngemil. Bener, kayak harus ada sesuatu yang dikunyah di dalam mulut ketika Iya, mata kita ini membaca. betul. Karena menurut aku baca buku tuh kayak nonton film. Iya, Jadi kalau benar-benar. misalnya ada suara lain selain suara dari filmnya kan kayak aneh ya. Dan Iya, biasanya kita kalau nonton film juga apa ya kayak pengen makan sesuatu gitu. iya bener. Tapi ya kayak ya, kita semua akan setuju. Teman-teman juga akan setuju. Kalau misalnya lagi hujan dan lagi baca buku nih, kita pasti wajib ada Indomie kuah. Betul banget. Indomie kuah, kasih telur, kasih sayur, kasih cabai. Wah, itu udah stress reliever banget sih. Suka rasa apa? Aku sih suka Indomie yang tori miso itu ya, kamu tau nggak? Aku tadi bisa, aku juga suka tadi bisa. Nah, ya ampun. Ya, kok jadi Aduh, agak bahas offside ini gini gini ya? ya. Maaf ya. Kayak gitu dulu deh kak ya. Misalnya itu, waduh, udah mau Udah habis udah ya. lapar nih ya. Udah lapar. Oke deh, kayaknya itu cukup buat menutup podcast kita kali ini. Wah, gak kerasa ya. Kita udah mau habis nih. Padahal aku masih pengen banyak ngomongin tentang buku. Aku itu masih ikat tau gak sih? Itu masih ada buku di sini. Iya, banyak banget loh bukunya. Ini koleksi aku sendiri. Aku pengen sebenarnya bahas ini sama teman-teman. Pasti kamu juga punya koleksi e-book yang pengen kamu bahas. Iya, sebenarnya ada banyak banget, tapi kayaknya kelamaan deh ya kalau Iya, review satu-satu. iya. Jadi ya itu aja. Makasih banyak ya buat Kalau teman-teman bintang yang sudah menemani kita sampai di sini. kalian pasti makannya udah habis itu. Iya, aku bisa perawan dari sini. Tuh pasti ada yang lagi makan mie, terus mie-nya udah habis. Udah tinggal kuah aja tuh kalau mie kuah ya Kalau kan. cuma biasanya harusnya pakai nasi. Soalnya kuahnya enak juga nih. Iya, jadi biar nggak mubazir ya. Jadi tambahin Iya, nasi aja bisa tambah kenyang. iya, iya. Nah, buat teman-teman, kayaknya kita harus mengakhiri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya ya. Iya, dan sekali lagi nih ya, buat teman-teman yang mau kirim cerita atau mau request topik apa nih yang harus kita bahas, bisa banget langsung DM kita aja, nanti kita bacain ya. Oh iya, Dan semoga teman-teman bintang bisa suka sama podcast kita kali ini dan ditunggu ya episode selanjutnya. Kak, sebentar. Aku masih ada sesuatu yang mengganjal nih. Aku pengen banget nih. Aku pengen banget nih. Aku nggak bisa tahan. Aku harus review. Ya, boleh. Harus ya? Boleh. Harus ya. Ya, harus. Aku mau review buku ini deh. Karena ini salah satu series pertama dan menurut aku kalian harus baca ini karena ini tuh kayak ada kisah kekeluargaannya, persahabatannya dan fun fact Kak.
semua karakter yang bersahabat itu pasti musuhan dulu. Jadi struknya tuh kayak enemies to friends gitu. Iya. Nah, Kak, coba sih boleh nggak sih bahas lebih lanjut tentang buku yang Kakak baca? Aku tuh penasaran banget, aku tuh gak tahan. Jadi, The Poppy War itu, dia tuh menceritakan tentang satu perempuan namanya itu Fang Runin. Dia tuh berasal dari kota Tikani. Kota Tikani itu kayak semacam kota kelas bawah gitu loh di negaranya. Ya ampun, gitu kan. Dan Runin ini dia tuh berambisi banget buat masuk satu akademi yang paling favorit nih di negaranya. Jadi dia belajar kayak selama 2 tahun tuh dia fokus belajar biar bisa masuk ke akademi itu. Dan long story short, dia tuh berhasil masuk dan dia bahkan dapat peringkat pertama. Peringkat pertama. Iya, dan buku itu menceritakan tentang kesehariannya dia di akademi itu. Aku nggak mau spoiler banyak-banyak ya, teman-teman baca aja sendiri bukunya. Aku setidaknya sudah ngeracunin teman-teman bintang semua untuk baca. Iya, Aku betul nggak banget. tahan. Aduh Kak, aku lupa kita harus mengakhiri ya. Oh iya, Semoga teman-teman bintang sehat, suka sama podcast kita ya. iya, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini ya. Dan jangan lupa juga istirahat yang cukup agar kalian tuh bisa survive dari kehidupan ini. Aku Seva, Dan aku Medina. kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Dadah semuanya.